Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Segenap teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan ibadah di bulan yang penuh berkah ini. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan atas Nabi kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita haturkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita senantiasa sangat mengharapkan tarbiyah serta syafaatnya mi yaumin hadza ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menyampaikan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian semua adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Jadi orang yang belajar Al-Quran itu mendapat predikat sebaik-baik kamu sekalian. Maksudnya bernilai amat baik. Orang yang mengajarkan Al-Quran juga demikian, termasuk digolongkan orang yang baik. Maka marilah kita berusaha, setidaknya kita jadi orang yang belajar, atau kalau mampu kita jadi orang yang mengajarkannya. Jadi sama-sama menjadi khair, yaitu sebaik-baik. Untuk itu marilah kita berusaha. Jangan sampai kita tidak ada usaha menuju khairukum tadi. Karena saudara-saudaraku, Al-Quran itu pegangan hidup kita, pedoman hidup kita sebagai muslim. Itu yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Maka walaupun tidak diwajibkan setiap kita harus bisa membaca Al-Quran, namun sangat dianjurkan karena hukumnya adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan dalam sebuah hadis dijelaskan yang maksudnya adalah satu huruf adalah 10 kebaikan balasannya. Luar biasa. Disebutkan oleh Nabi alif lam mim. Bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi nilainya berarti 3 huruf adalah 30 kebaikan. Itu masih alif lam mim, belum seterusnya. Jadi itu suatu bukti bahwa sebaik-baik kamu sekalian karena pahalanya yang luar biasa. Apalagi di bulan yang penuh berkah ini, di bulan Ramadan. Di mana di bulan Ramadan ini Allah
memberikan penghargaan yang luar biasa kepada hambanya. Setiap yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahalanya. Ibadah sunnah itu pahalanya sebanding dengan ibadah wajib di luar Ramadan. Sungguh luar biasa mulianya bulan Ramadan ini, berkahnya bulan Ramadan ini. Sehingga marilah di bulan Ramadan ini memang bulan untuk geladian bagi kita, geladian orang-orang yang beriman, supaya berlomba-lomba di dalam kebaikan, di dalam ibadah, termasuk di dalamnya adalah berusaha kita untuk banyak-banyak belajar Al-Quran. Kalau mampu, banyak-banyak mempelajari, banyak-banyak bertadarus Al-Quran. Namun perlu diingat, ada sebuah hadis juga, rubata lil Quran wal Quranu yal'anu. Banyak orang yang membaca Al-Quran, namun orang tersebut mendapatkan laknatnya Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Karena pertama diantaranya karena belajar Al-Quran dengan sembrono, mungkin belajar sendiri. Ini sangat berbahaya, karena Al-Quran disebutkan satu huruf 10 kebaikan itu ada syaratnya, diantaranya adalah benar dalam membacanya. Yang kedua, tentunya kita dalam beribadah tidak lepas dengan niat yang ikhlas. Karena tanpa niat yang ikhlas, apa yang kita lakukan, ibadah berupa apapun, apabila kita salah niat, maka itu jadi kerugian kita. Sebagaimana disebutkan, innamal a'malu binniyat wa kullu imri'in ma nawa. Sesungguhnya sahnya suatu amal itu digantungkan pada niat. Dan tergantung pada niatnya. Banyak perkara yang seakan-akan bernilai ibadah akhirnya menjadi bernilai dunia karena niatnya adalah dunia. Juga sebaliknya, banyak yang kelihatannya amal dunia, tapi karena baiknya niat menjadikan ditulis oleh malaikat sebagai amal akhirat. Jadi pentingnya kedudukan niat seperti itu, sehingga kita berusaha, kita belajar untuk telaten niat yang ikhlas semata-mata karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam konsepnya, pertama apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan, termasuk kita membaca Al-Quran, itu hendaknya dengan qaidahnya, dengan ilmunya. Yakni ilmu untuk membaca Al-Quran adalah tajwid. Dan kita terus harus belajar, kita harus berusaha. Kalau kita memang inginnya rajin membaca Al-Quran, berarti kita harus mempelajari ilmunya. Dan ilmunya itu banyak sekali. Tajwid itu sangat banyak pembahasannya. Kita harus sungguh-sungguh, kita harus telaten, kita harus terus belajar, karena ilmunya ini masih di bidang ilmu membaca saja, sungguh
banyak. Sungguh perlu ketelatenan. Yang selanjutnya juga sebagai penunjang. Setelah kita mempelajari ilmunya, kaidahnya, yakni mempelajari tajwidnya, baik dari segi hurufnya, dari segi makhrajnya, dari segi sifatnya, dari hukum-hukum bacaannya, dari waqaf wal ibtida'nya dan lain sebagainya. Penunjangnya juga adalah kita berusaha membaca Al-Quran dengan sebaik mungkin, yakni dengan diikuti dengan lagu-lagu yang tepat untuk membaca Al-Quran. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suaramu yang bagus. Tentunya memakai lagu yang tepat untuk membaca Al-Quran, karena kaitan dengan lagu itu banyak sekali. Yang dimaksud di sini adalah lagu yang tepat untuk membaca Al-Quran. Diriwayatkan yaitu pada zaman Rasulullah SAW, suatu ketika Rasulullah mengutus salah satu sahabatnya yang namanya adalah Abu Musa al-Ash'ari. Diperintahkannya Abu Musa untuk membaca salah satu surah. Abu Musa di situ maunya menolak, wahai Rasulullah, yang menerima wahyu adalah panjenengan, hendaknya panjenengan yang membaca, saya mendengarkan. Akhirnya oleh Rasulullah dijawab, tidak Abu Musa, aku ingin kamu yang membaca dan aku yang mendengarkan. Sehingga Abu Musa di situ membaca beberapa ayat dari surah yang ditunjuk Nabi, belum sampai selesai oleh Nabi sudah dicegah. Cukup Abu Musa, cukup sampai di sini bacaanmu. Di situ ternyata Rasulullah meneteskan air mata karena pengaruh dari bacaan Abu Musa al-Ash'ari. Sehingga beliau menyampaikan salah satu orang yang baca Al-Quran baik adalah Abu Musa al-Ash'ari, di mana Abu Musa membaca Al-Quran bisa menjiwai dengan lagu yang baik. Jadi salah satu contoh membaca Al-Quran dengan baik, dengan lagu yang indah, lagu yang bisa menggetarkan hati adalah Abu Musa al-Ash'ari. Sehingga para sahabat dianjurkan oleh Rasulullah untuk membaca Al-Quran itu dengan zayyinul Qur'ana bi aswatikum, dengan membaca dengan lagu yang indah, lagu yang bisa menimbulkan di dalam hati lebih menghayati, baik dari segi bacaan maupun dari segi isinya. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Ini saya menyampaikan utamanya untuk pribadi saya dan umumnya untuk kita semua, bahwa Ramadan adalah bulan istimewa, bulan yang penuh berkah, bulan di mana Al-Quran diturunkan. Mari kita isi Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan. Salah satunya adalah dengan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Belajar Al-Quran atau mengajarkan atau bertadarus Al-Quran dengan sesuai kaidah yang ditetapkan, dengan niat sebaik mungkin kita niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf bila ada sesuatu hal yang kurang berkenan. Sebelum saya tutup,
saya akan membaca salah satu surah pendek dengan lagu murotal Maqam Ros. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Sekian, sekali lagi ada khilaf, mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.